Halo, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan gagasan filsafat menurut Plato. Pertama-tama saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Arkadius Raja, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Pada saat ini saya sedang menempuh perguruan tinggi di Universitas Flores, tepatnya di Ende. Oke, langsung saja kita ke materi Plato. Profil singkat Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi dan merupakan murid dari Sokrates serta guru dari Aristoteles. Plato lahir di keluarga bangsawan Athena dan awalnya berpotensi terjun ke dunia politik, namun setelah menyaksikan ketidakadilan politik di Athena dan kematian gurunya Sokrates, Plato memutuskan untuk mengajar filsafat. Ia mendirikan akademik di Athena sekitar 387 sebelum Masehi yang menjadi lembaga pendidikan pertama di barat dan pusat pemikiran filsafat, ilmu pengetahuan, dan matematika selama hampir 900 tahun. Akademi ini menekankan pendidikan berbasis nalar, logika, dan moralitas. Karya-karya terkenal Plato. Plato menulis banyak dialog filosofis, sebagian besar menampilkan Sokrates sebagai tokoh utama, antara lain, yang pertama tentang keadilan politik dan negara ideal, yang kedua tentang jiwa dan kehidupan setelah mati, yang ketiga tentang cinta dan keindahan, yang keempat tentang alam semesta dan kosmologi. Pengaruh-pengaruh Plato. Plato menjadi salah satu filsuf berpengaruh dalam sejarah filsafat barat. Pemikirannya membentuk dasar filsafat ideal, etika, politik, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Ide-ide mempengaruhi banyak filsuf setelahnya, termasuk Aristoteles, Plotinus, Thomas Aquinas, dan pemikir modern. Oke, yang berikut gagasan filsafat menurut Plato. Yang pertama, teori dunia ide. Plato percaya bahwa dunia yang kita lihat dan pencitraan hanyalah bayangan atau salinan dari dunia yang lebih nyata dan sempurna, yang ia sebut dunia ide. Dunia nyata bersifat berubah-ubah, sementara dunia ide bersifat abadi, sempurna, dan tidak berubah. Menurut Plato, hanya melalui akal dan filsafat seorang dapat memahami dunia ide dan memperoleh pengetahuan sejati. Dunia ide adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia nyata. Contohnya, meja. Meja di dunia ide hanya berbeda ukuran, bentuk, dan kualitas, tetapi semua meja hanyalah salinan dari ide meja yang sempurna. Yang kedua, keindahan. Bunga, lukisan, atau pemandangan indah hanyalah representasi dari ide keindahan yang sempurna. Yang ketiga, kebaikan. Tindakan baik manusia seperti membantu orang lain mencerminkan ide kebaikan yang abadi. Yang keempat, lingkaran. Lingkaran yang digambar manusia tidak pernah sempurna, tetapi ide lingkaran di dunia ide adalah lingkaran yang sempurna. Yang kedua, pembagian jiwa. Jiwa manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, akal atau rasio. Yang kedua, semangat keberanian. Dan ketiga, keinginan. Hidup yang baik terjadi ketika akal mengendalikan 2 bagian lainnya. Contohnya, seorang sedang menabung untuk masa depan meskipun ia ingin membeli barang mahal sekarang. Yang ketiga, pendidikan sebagai jalan menuju kebenaran. Plato menekankan bahwa manusia harus terus belajar untuk keluar dari kegelapan, ketidaktahuan, dan mencapai pengetahuan sejati. Contohnya, seorang siswa awalnya hanya percaya rumor atau informasi yang salah tentang suatu peristiwa. Melalui belajar, membaca, berdiskusi, dan meneliti fakta, ia akhirnya memahami kebenaran secara nyata dan objektif. Yang keempat, keadilan dan kehidupan yang teratur. Bagi Plato, keadilan muncul ketika setiap bagian dalam diri atau masyarakat menjalankan fungsi dengan baik dan harmonis. Contohnya dalam masyarakat. Yang pertama, guru fokus mengajar dan mendidik siswa. Yang kedua, petani menanam dan memanen makanan untuk kebutuhan semua orang. Yang ketiga, pemimpin membuat aturan yang adil dan memastikan masyarakat berjalan. Yang kelima, filosof sebagai pemimpin ideal. Plato berpendapat bahwa pemimpin terbaik adalah filsuf, orang yang mencintai kebenaran, bijaksana, dan tidak dikuasai ambisi. Contohnya, seorang pemimpin yang tidak hanya mementingkan kekuasaan atau keuntungan pribadi, tetapi membuat keputusan berdasarkan pengetahuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Bagian yang kedua, relevansi gagasan Plato terhadap konteks saat ini. Yang pertama, mencari kebenaran dan berpikir kritis. Plato menekankan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dalam konteks modern, hal ini relevan dengan tantangan era informasi saat ini, di mana berita palsu, hoaks, dan informasi yang bias tersebar luas melalui media sosial. Mengikuti pemikiran Plato berarti kita harus tidak mudah menerima informasi begitu saja,
melainkan menggunakan akal untuk meneliti fakta, menganalisis, dan membedakan mana yang benar-benar terpercaya. Misalnya, sebelum mempercayai informasi kesehatan atau politik, seseorang perlu memeriksa sumber data dan logika yang mendasari berita tersebut. Yang kedua, pendidikan sebagai jalan menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Plato menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai pengetahuan sejati. Pendidikan tidak hanya soal menghafal materi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, kreativitas, dan moral. Pendidikan modern efektif menekankan pembelajaran yang mendorong siswa memahami mengapa, bukan hanya bagaimana. Misalnya, dalam pendidikan sains, siswa belajar teori dan juga praktik untuk memahami prinsip balik fenomena, sehingga mampu membuat keputusan yang rasional dan etis. Ketiga, keadilan dan kehidupan teratur. Plato berpendapat bahwa keadilan muncul ketika setiap orang atau bagian masyarakat menjalankan fungsinya dengan benar. Di era sekarang, hal ini tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan sistem pemerintah yang efektif. Contohnya, pemerintah membuat peraturan yang adil, warga menaati hukum, guru mengajar dengan jujur, dan tenaga medis menjalankan tugasnya. Ketika semua pihak melakukan peran sesuai kapasitasnya, masyarakat menjadi teratur, harmonis, dan stabil, seperti yang diceritakan Plato. Yang keempat, pemimpin bijaksana dan berpengetahuan. Plato menekankan bahwa pemimpin ideal adalah filsuf, yaitu orang yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan moral tinggi. Dalam konteks saat ini, prinsip relevan untuk memilih atau menilai pemimpin, baik di pemerintahan maupun organisasi. Pemimpin modern yang sukses adalah yang membuat keputusan berdasarkan data, fakta, dan pertimbangan etis, bukan kepentingan pribadi semata. Misalnya, seorang wali kota yang merancang kebijaksanaan transportasi publik berdasarkan studi kebutuhan warga dan dampak lingkungan, mencerminkan ide Plato tentang pemimpin bijaksana. Yang kelima, pengendalian diri dan keseimbangan hidup. Tripartisi jiwa Plato yaitu akal, semangat, dan keinginan, mengajarkan bahwa hidup yang baik tercapai saat akal mengendalikan emosi dan nafsu. Di dunia modern yang penuh godaan seperti konsumsi berlebihan, hiburan instan, dan tekanan sosial media, gagasan ini mengajarkan pentingnya disiplin diri, pengelolaan emosi, dan prioritas hidup. Contohnya, seseorang yang ingin sehat mungkin mengontrol nafsu makan dan malas bergerak dengan motivasi diri melalui akal, atau pengetahuan tentang kesehatan dan manfaat olahraga. Yang berikut saya akan memaparkan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi di atas yaitu, pemikiran Plato tetap relevan hingga saat ini karena menekankan, yang pertama, pentingnya berpikir kritis dan mencari kebenaran. Yang kedua, pendidikan sebagai jalan menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang ketiga, keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Yang keempat, pemimpin yang bijaksana dan berpengetahuan. Yang kelima, pengendalian diri untuk hidup seimbang. Dengan mempelajari Plato, manusia modern dapat mengambil pelajaran penting dalam menghadapi tantangan zaman, menjaga moralitas, serta membangun masyarakat dan kehidupan yang harmonis.